wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnina Nurila Ramaniati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pakuan Bogor. Perkenalkan, nama saya Sekuindra Kusama Kotrunada dan teman-teman kelas 5A siap mendukung Ibu Isnina dalam kegiatan uji kinerja hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022. Di tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar di unit kerja saya di SDN 073 Pajagalan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita persiapkan diri untuk berdoa. Oke, nah seperti biasa nih, sebelum kita mulai belajar, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Siap? Siap. Biasanya kita nyanyinya lagu-lagu wajib nasional, sekarang kita coba nyanyi lagu daerah. Oke? Oke. Boleh berdiri semuanya. Kira-kira kita mau nyanyi apa ya? Boleh sambil tepuk tangan.
Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Kita masih ingat rantai makanan. Di rantai makanan ada peran-perannya, betul? Betul. Ada apa aja peran-peran di rantai makanan? Produsen. Terus pengumpulan konsumen ada berapa? Ada tiga, satu, dua, tiga. Nah, di sini ibu punya gambar. Ada jenis-jenis ekosistem di darat. Nah, kita udah belajar juga nih tentang ekosistem darat. Yang pertama, ini ada ekosistem hutan hujan. Nah, bisa dilihat. Yang kedua, ada ekosistem sungai. Yang selanjutnya ada ekosistem padang rumput. Menurut kalian, ada nggak sih makhluk hidup di sana? Ada. Aku mau tanya, kalau misalkan ekosistem di gurun, kira-kira makhluk hidupnya apa yang ada? Nah, kalau tumbuhannya ada apa? Ada bagus. Nah, kira-kira nih, antara makhluk hidup tersebut saling berhubungan nggak satu sama lain? Saling berhubungan. Nah, kalau kalian lihat di setiap ekosistem ini ada dua komponen ya, ada abiotik dan biotik. Nah, contoh komponen abiotiknya apa ya kira-kira dari si ekosistem komponen abiotiknya? Kalau biotiknya apa? Tadi yang sudah kalian sebutkan, ada hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih, kira-kira ekosistem darat ini hubungan antara makhluk hidupnya seperti apa? Nah, mau tahu kan hubungannya kayak gimana? Mau? Kalau mau tahu, nah lihat di sini. Ibu memiliki 3 masalah. Itu banyak banget masalahnya nih. Ibu kasih 3 masalah. Masalah yang pertama, di gambar pertama. Kalian lihat gambar pertama jelas? Jelas. Ada gambar apa? Nah, di gambar ini ibu punya masalahnya seperti ini nih. Ketika kedua makhluk hidup ini saling bertemu, tanaman tersebut semakin subur dan keberadaan hewan tersebut tetap ada loh. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Oke, kira-kira menurut kalian ini kenapa? Nah, yang kedua nih, pernah lihat tanaman ini? Oke, kalau di rumah ya suka dipakai main minihan gitu, pernah nggak nih? Pernah ya. Nah, di gambar kedua ini masalahnya seperti apa nih? Ibu tuh bingung nih. Pada gambar tersebut, salah satu dari tanaman tersebut akan terhambat pertumbuhannya. Mengapa ya hal itu bisa terjadi? Yang terakhir, wow, ini mah hewan laut. Pernah kalian melihatnya? Lihatnya di gambar apa langsung? Jadi ada? Oke. Lihat di gambar ketiga ini. Pada gambar tersebut, kedua hewan selalu hidup berdampingan. Hanya saja antara hewan tersebut tidak terjadi peristiwa saling memakan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal salah satu hewannya termasuk jenis predator. Coba gimana ya? Nah,
memiliki pembagi Oke, Ibu nanya ulang yang belum tadi. Ada terkait teks non fiksinya? Sudah, apa judulnya tadi? Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, setelah kalian membaca, silakan kalian untuk berdiskusi dengan kelompok kamu, memecahkan 3 masalah tadi yang Ibu berikan, lalu tuangkan jawabanmu pada LHPD yang sudah disediakan. Mengerti? Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Hubungan antar makhluk hidup yang saling saling membutuhkan dan tidak saling mengerugikan karena Sudah? Oke, jika sudah, sekarang kalian secara berkelompok berdiskusi untuk membuat pamflet dan teks non fiksi. Nah, di bahan ajar yang tadi di media flipbook sudah Ibu berikan tahapan pembuatannya dan ada contohnya. Nah, isi pamfletnya harus membuat definisi dari tiap-tiap jenis simbiosis, terus contohnya apa, dan sertakan gambarnya. Paham? Oke, kalau paham silakan selamat mengerjakan. Pelajaran kedua tadi susah. Kita kunci gitu ya. Yang tadi dari masalah. Ininya pindah ke sana. Jangan nanti dikocok lagi. Beri tanggapan menarik. Emang luar biasa. Siap udah ini persentase. Sekarang sudah selesai semuanya? Oke, mantap. Nah, sekarang kita saatnya presentasi kelompok. Boleh perwakilan dari tiap kelompoknya 1 orang untuk memaparkan hasil pamfletnya, hasil diskusi permasalahannya, dan membaca teks non fiksinya. Nah, setelah presentasi nanti tiap kelompok wajib memberikan tanggapan. Nah, ketika memberikan tanggapan, kita akan sambil bermain kogiksi. Nanti yang memegang sticknya dia yang akan berbicara untuk tanggapannya. Mengerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasawuf Triati dari kelompok Universitas Sebagai Ketua yang mempresentasikan tentang masalah simbiosis. Di gambar tersebut ada simbiosis yang jenisnya tuh yang bernama mutualisme. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan makhluk hidup yang saling membutuhkan. Makhluk hidup yang terlibat adalah ada penghulu dan tumbuhan atau bunga. Hubungan antar makhluk hidupnya yang terjadi adalah ketika kedua makhluk hidup ini saling tersebut, tanaman tersebut akan semakin subur dan keberadaan hewan tersebut tetap ada. Oke, sekarang menjelaskan isi pamfletnya. Ini pamfletnya boleh. Di sini ada pengertian tentang simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara makhluk hidup. Dan jenis-jenisnya adalah mutualisme, komensalisme, dan parasitisme.
hidup yang saling menguntungkan. Contohnya lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanan dan disediakan bunga kepada penghuninya. Di komersialisme, pengertiannya adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan satu tidak diuntungkan. Contohnya adalah hiu dan remora atau ikan remora akan terlindungi dari penonton sementara hiu tidak dirugikan. Satu lagi ada parasitisme yang dimaksud adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya adalah manusia dan inangnya. Manusia mendapatkan makanan dari inangnya kemudian dirugikan. Oke, beri tepuk tangan. Oke, tepuk terbaik dulu untuk kinestetik 1. Tepuk terbaik untuk kinestetik 1. Bukan benar. Sekarang memberi tanggapan. Siap diputar lagi ya. Sambil nyanyi potong bebek. 1, 2, 3. Potong bebek. Bisa dipahami ini. Bagus, kreatif, menambah wawasan. Oke, good. Coba ditepuk tangan buat kita. Saya Hamada Madani dari kelompok siswa. Ya. Masalah yang pertama ya. Makhluk hidup apa saja yang terlibat dalam gambar tersebut? Jawabannya adalah kupu-kupu dan bunga. Bagaimana hubungan antara makhluk hidup yang terjadi pada gambar tersebut? Saling menguntungkan dan tidak saling merugikan karena mereka termasuk dualisme. Jadi simbiosis apa saja yang terjadi pada gambar tersebut dijelaskan dualisme karena hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Oke, yang selanjutnya nih presentasi hasil pamfletnya boleh dijelaskan. Mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis sebenarnya karena tidak ada makhluk hidup yang merasa bertahan seorang individu. Mereka saling menguntungkan satu sama lain agar dapat bertahan. Hubungan yang saling ketergantungan ini membentuk sebuah pola interaksi dalam ekosistem kehidupan. Contoh, kupu-kupu dan lebah membutuhkan dalam bunga sebagai makanan. Dalam bunga membutuhkan kupu-kupu dan lebah untuk dimasukkan dan kehidupan. Oke, nah sekarang siap-siap tiap kelompok memberikan tanggapan. Oke, pakai logistiknya siap? Nah, di estafet veterannya sambil menyanyikan lagu Potong Bebek. Siap ya? Diam dulu di situ. Siap ya semuanya? 1, 2, 3. Potong bebek harus sambil dua. Potong bebek harus satu kali. Seorang berdiri, seorang Oke, sekarang dari kelompok ini dulu. Bagaimana tanggapannya buat kelompok siswa? Bagus, menarik, dan Oke, sekarang dari kelompok kinestetik 2. Gimana tanggapannya? Tanggapannya gimana tadi penampilan presentasinya? Bagus, kreatif, menambah wawasan. Iya, oke. Terakhir dari kinestetik 1. menarik. Pamfletnya menarik. Terus Sudah kreatif. Bagus. ya
aja deh. Oke, segitu aja. Sekarang